Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah keluarga Rabu 13 April 2022, marilah kita meneduhkan hati dan dalam saat teduh. Kiranya ibadah kita malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Pelayan firman pada malam ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Kita telah memasuki minggu pertama Prapaskah. Di minggu ini kita mengenang peristiwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Ia datang dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Matius 21 ayat 5. Tanda bahwa penderitaannya sudah dekat. Ia harus menderita demi menyelamatkan dunia ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Sang Raja Damai dalam ibadah malam ini. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 3, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu Bapa, Puncara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Ananda, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengagungkan nama-Mu yang kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, puja-puji Dikau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur
boleh berkumpul sebagai anak-anak Tuhan untuk ibadah keluarga di malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan ibadah ini berlangsung dengan baik karena campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan, Ibu Pendeta Marlis Destoni Hina. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati keluarga hamba-Mu, bahkan kami semua yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita tetap angkat pujian dari Kidung Jemaat 162 bait 1 dan 2, Hosiana Putra Daud. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada semboyan bangsa Indonesia yang sangat menginspirasi bagi konteks kehidupan di negara kita, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Negara kita Indonesia terdiri dari beragam budaya, terdiri dari beragam bahasa, terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, bahkan memiliki kekhasan tersendiri dari tiap-tiap daerah. Yang jika tiap-tiap daerah hanya mementingkan kepentingannya sendiri atau menonjolkan daerahnya masing-masing tanpa mau peduli atau bersama membangun daerah yang lain, maka kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan maju dan tidaklah tercipta damai sejahtera di dalamnya. Saudara, tiap orang memang dilahirkan ke dalam dunia ini dengan perbedaan, memiliki ciri khas masing-masing. Tiap orang berbeda satu dengan yang lain, dan perbedaan itu Tuhan berikan sebagai sebuah anugerah untuk saling memberi dan untuk saling menerima, untuk saling melengkapi dan memberikan kekuatan satu dengan yang lain, sehingga di dalamnya tercipta kehidupan yang dipenuhi dengan makna.
Namun saudara, persoalannya kita tidak menyadari akan hal itu. Kita hanya mau agar kekurangan kita diisi dan dimengerti oleh orang lain. Sementara kita tidak peduli dan tidak mau mengerti dengan keadaan atau kekurangan orang lain. Kehidupan yang demikian tidak akan berdampak dan tidak akan menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Tetapi sebaliknya akan melemahkan. Terjadi perpecahan dan bahkan bisa saja terjadi kepunahan. Saudara, orang percaya adalah gereja yang dihadirkan Allah untuk melanjutkan misi Allah dalam dunia. Tentu dalam konteks masing-masing memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Dalam konteks ini, jika masing-masing orang percaya hanya memikirkan dirinya sendiri atau kepentingan pribadinya, atau masing-masing gereja hanya memikirkan kepentingan pelayanannya sendiri, maka gereja tidak bisa menjalankan misi Allah sebagai terang dan garam di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, sebelum menyelesaikan misi penyelamatan Allah di dalam dunia ini, Tuhan Yesus menaikkan doa. Di mana doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah bukti cinta kasihnya, kepedulian Kristus kepada umatnya. Bahwa ia tidak membiarkan orang percaya berjalan atau hidup di dalam dunia sendirian. Tetapi kasih dan kuasanya nyata dalam kehidupan orang percaya. Isi doa Tuhan Yesus adalah memohon kesatuan bagi orang percaya. Kesatuan orang percaya gereja dengan Kristus. Kesatuan orang percaya dengan Kristus dan Allah Bapa, Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya ini. Kesatuan itu penting. Karena kesatuan itu adalah kekuatan bagi orang percaya untuk melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini. Dunia yang tentunya penuh dengan tantangan dan gereja hadir di tengah-tengah konteks itu. Saudara, di sisi lain Tuhan Yesus juga sangat mengenal siapa dan bagaimana karakter dari murid-murid dan juga orang percaya. Tuhan Yesus juga sangat menyadari bahwa murid-muridnya bukanlah sosok yang sempurna. Bahwa kita manusia, gereja bukanlah sosok yang sempurna. Tetapi nantinya para murid-muridlah yang akan berperan penting dalam melanjutkan misi karya Allah di dalam dunia sepeninggal Kristus. Ini bisa kita lihat kembali dari bagian-bagian Alkitab yang memperlihatkan kekurangan, ketidakmampuan, kelemahan dari para murid-murid atau gereja dan orang percaya. Bagaimana para murid-muridnya memperebutkan tempat. Siapa yang lebih layak duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus? Terlihat ada kepentingan di sana. Kita juga diingatkan tentang kebingungan, kekhawatiran para murid. Ketika Yesus mempertanyakan tentang siapa dia. Mereka bingung. Saudara,
Yesus sangat memahami dan mengerti konteks itu. Oleh karena itu, sebelum ia meninggalkan mereka, ia berdoa agar orang percaya bersatu di dalam Kristus. Apa maknanya bersatu di dalam Kristus? Melebur dengan Kristus. Kepentingan dan ajaran Kristus, misi Allah yang menjadi hal utama dalam kehidupan orang percaya. Itu berarti harus mengikis kepentingan-kepentingan pribadi, ego pribadi, kelompok, golongan dan sebagainya, dan menempatkan kepentingan Kristus, misi Allah di atas segala-galanya. Itu namanya bersatu, melebur bersama dengan Kristus dan bersatu bersama dengan Allah. Tidak mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak mudah. Kita perlu mengosongkan diri, mengikiskan. Minggu ini adalah minggu pertama Prapaskah, atau minggu ini kita sebut Minggu Palmarum. Karena minggu ini kita mengenang peristiwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Ia datang dengan mengendarai seekor keledai beban muda. Sebuah tanda bahwa ia mengosongkan dirinya dan melebur dengan Allah Bapa yang memiliki rancangan keselamatan itu dan masuk ke dalam rancangan Allah, sekalipun ia harus menderita di atas kayu salib. Ia berjalan memasuki Yerusalem. Tanda bahwa penderitaannya segera ia masuki, hanya untuk menyelamatkan dunia ini. Minggu inilah kita dihantar untuk kembali mengenang raya peristiwa Minggu Palma. Yesus melebur dalam rencana Allah, bersatu supaya keselamatan terjadi bagi dunia. Tidak mudah, tetapi Kristus sudah menjadi teladan bagi kita. Ia mendoakan orang percaya, ia mendoakan gereja untuk dapat melakukan itu, menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Saudara, tidak mudah memang. Tapi jika kita ingin menang, kadangkala kita harus menarik diri untuk memohon pengosongan dan bersatu dengan Allah, sehingga kekuatan Allah menghantar kita melewati kesukaran-kesukaran tersebut. Ibu, Bapa, dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus memberikan kekuatan dan terangnya bagi gereja, bagi orang percaya, dan meyakinkan kita bahwa kekuatan itu akan diberikan Allah bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan hikmat-Nya kepada kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Banyak ego, banyak kepentingan-kepentingan pribadi kami yang lebih kami tekankan ketika kami harus melanjutkan misi pelayanan dan penyelamatan Allah bagi dunia. Sehingga seringkali yang kami jumpai ya Bapa, bukan damai dan sejahtera, tetapi kepahitan dan kesukaran serta penderitaan. Firman-Mu meneguhkan langkah kami, bahwa jika kami berada bersama dengan Kristus, bersatu, mengandalkan Engkau, dan mengutamakan rancangan Allah dalam seluruh jalan kehidupan kami, maka kekuatan Tuhan memampukan kami untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sekalipun kami diperhadapkan dengan kesukaran, tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti, sehingga dengan rendah hati kami pun dapat mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati negeri kami Indonesia. Terima kasih untuk segala sumber daya alam yang Tuhan karuniakan sebagai berkat bagi negeri kami. Berilah hikmat kekuatan-Mu bagi kami, agar kami dapat mengelolanya dengan baik, arif, jujur, dan bijaksana, sehingga mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai pemimpin kami dari Bapak Presiden, bersama dengan para menteri dan aparat-aparat. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga bersama-sama para pemimpin kami dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati kami sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, agar kami juga memberi diri kami ikut aktif membangun negeri kami, mewujud nyatakan damai dan sejahtera dalam kehidupan bersama. Tuhan Allah, kami berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan GPIB Immanuel di Bekasi. Tuhan memberkati pelayanan gereja-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati kami semua dalam kesatuan dengan Kristus. Bersama-sama kami menjalankan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Jauhkan kami daripada kepentingan pribadi kami, keinginan kami, bahkan ego kami. Sebagaimana Kristus merendahkan hatinya dalam ketaatan kepada rancangan keselamatan Allah, maka biarlah kami gereja belajar dalam kerendahan hati untuk taat kepadamu Tuhan, sehingga di dalamnya pelayanan boleh menjadi dupa yang berbau harum
untuk kemuliaan Allah, sukacita dan berkat bagi jemaat. Tuhan Allah, kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Baik kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan memberkati kami. Dalam tanggung jawab kami membimbing anak-anak kami, keluarga kami. Biarlah kami senantiasa hidup takut dan taat kepadamu Tuhan. Dan memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dan ketika kami bekerja, hikmat Allah melimpah atas kami. Kekuatan semangat juga Tuhan berikan sehingga dengan penuh ketekunan kami bekerja sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu. Dan kami yakin percaya Tuhan melimpahkan rahmat berkat-Mu bagi orang-orang yang berjeri lelah di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa muda mereka. Doa kami untuk mereka ya Tuhan. Pinta kami untuk mereka. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Supaya dengan penuh tanggung jawab mereka merendah hari esok mereka. Mereka belajar dengan penuh ketekunan, bekerja dengan giat. Dan hamba percaya Tuhan menghantar mereka meraih masa depan mereka. Dan ketika mereka sukses, berhasil, Engkau biarlah tetap menjadi Tuhan dan juru selamat atas hidup anak-anak kami. Lalu ajar mereka Tuhan untuk juga menyatakan syukur atas apa yang mereka terima dari Allah dengan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan Allah, kami percaya Engkau melihat, bahkan mendengar doa-doa yang dinaikkan dari ranjang tempat mereka berbaring. Tuhan Allah, dalam kelemahan hamba memohon, beri kekuatan iman bagi umat-Mu, supaya di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka memiliki kekuatan iman untuk berserah kepada Tuhan. Dan biarlah mata iman mereka boleh melihat kuasa Allah bekerja melalui para medis, obat-obatan yang mereka makan dan minum. Tuhan limpahkan berkat rezeki sehingga seluruh proses pengobatan dapat berjalan dengan baik. Tabahkan, hiburkan, dan beri kepada mereka juga kekuatan sehingga dengan berkat-berkat itu mereka terus mengarahkan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Jemaat Tuhan yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga dengan suami istri, yang bergumul dengan masalah ekonomi keluarga, yang bergumul dengan anak-anak, masa depan anak-anak mereka. Berbagai hal dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Tuhan, limpahkan kekuatan, karuniakan hikmat-Mu, supaya segala perkara dapat kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Akhirnya inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Sampaikan persembahan Bapak Ibu saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah ini atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 3, Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.